Terus Jackson bilang, "By the eternal voice, it's the witch." Demi putra kudus, itu penyihirnya. Terus nggak lama, tiba-tiba ada suara raket nih muncul dari semak-semak. Dia bilang, "Alright General, let the wagon move on. I will see you again tonight." Assalamualaikum. Halo semuanya, ketemu lagi bareng Widi. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan aman semua ya. Sehat, happy, long life, and prosper. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi di kelas pertama. Kita masih akan berkutat di dunia penyihir, dunia sihir, magic, ekstraterestrial, you name it. Nggak tahu gue tuh memang tertarik dengan dunia-dunia gaib kayak gini guys, dunia supranatural gitu kan. Ya menurut gue ya pribadi, ini menarik aja gitu untuk dibahas, kayak punya esensi tersendiri lah. Nah di episode 22 ini, gue mau ceritain ke kalian tentang satu roh jahat, yang konon kabarnya bisa menghabisi nyawa seseorang. Kalian percaya gak sih? Ada hantu, setan, ya entitas you name it lah, yang bisa menghilangkan nyawa orang yang masih hidup. Dan bahkan makhluk ini juga bisa ngomong, bisa berinteraksi ya sama manusia. Terus bisa nipu orang lain. Aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, dia juga bisa nyentuh guys. Tapi gak bisa atau gak ada wujud solid yang bisa kita lihat gitu. Aneh kan? Bahkan dia juga datang ke pemakaman. Ini bukan fiksi loh. Ini legenda klasik Amerika tentang keluarga Bell di Robertson County, Tennessee, yang konon kabarnya diteror oleh sesosok entitas gaib atau roh jahat yang mengaku bernama Kate. Tapi sebelum gue ceritain, gue mau disclaimer dulu nih guys, bahwa keseluruhan cerita ini gue ambil dari banyak sumber, yang mana sumber-sumber ini bermuara pada satu buku yang berjudul An Authenticated History of the Famous Bell Witch karya Martin van Buren Ingram yang rilis di tahun 1894, kurang lebih 130-an tahun yang lalu nih ya. Walaupun banyak orang-orang skeptis yang bilang mungkin ini fiksi jurnalistik, tapi nggak sedikit juga orang yang percaya bahwa ini kisah nyata. Kita masuk kelas pertama. Gue ceritain dulu nih, sedikit latar belakang tentang keluarga Bell. Adalah John Bell, seorang petani kaya raya yang memiliki tanah seluas 320 hektar di sekitar Adams, sebuah kota kecil di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Bagian lain menyebut lahannya seluas 1000 hektar guys. John memiliki istri cantik bernama Lucy serta 8 orang anak. Nah mereka ini sekeluarga diketahui memang penganut baptis yang taat ya, serta warga negara yang baik. Ya sewajarnya warga negara lain lah. Sebetulnya John sekeluarga ini dulunya bukan tinggal di Adams, melainkan mereka ini dulu tinggal di North Carolina. Tapi sekitar di tahun 1803 atau 1804 mereka hijrah ke Tennessee dan membangun peternakan di Adams ini guys. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal-normal aja guys, ya selayaknya penduduk yang lain gitu ya. Sampai tiba di tahun 1817 atau sekitar 13 tahun setelah mereka menempati rumah barunya nih. Gangguan pertama dialami langsung oleh John. Ia mengaku melihat makhluk aneh di sekitar peternakannya. Sosok ini dikatakan mirip anjing besar guys. Namun sosok itu menghilang saat John menembaknya dengan senapan. Nah ada juga sosok lain yang dilihat John yang saat itu dikatakan mirip ayam kalkun yang juga berukuran besar gitu ya. Nah versi lain ada juga nih cerita dari putranya John, yaitu Drew. Drew mengaku melihat sesosok burung yang dikatakan luar biasa besar yang sedang bertengger di pagar rumah mereka. Ada juga cerita dari putrinya John nih yang bernama Elizabeth, atau yang selanjutnya kita panggil Betsy ya. Betsy mengaku melihat sesosok perempuan berpakaian serba hijau yang sedang berayun di dahan pohon. Dikatakan juga saat itu hewan-hewan ternak terlihat mulai gelisah guys. Dan orang-orang sekitar atau warga sekitar nggak ada yang berani bantuin John nih. Mereka yang saat itu dikatakan berjumlah 400 orang hanya datang dan nontonin aja. Jadi mereka nggak berani berbuat apa-apa gitu ya. Mulai dari sini, level ketegangannya udah mulai meningkat. Dari yang awalnya cuma suara-suara aja, berganti menjadi gangguan fisik nyata. Setelah gangguan fisik, si entitas ini mulai berbicara guys. Beneran literally ngomong nih. Dia mengaku bernama Kate.
dan diutus oleh seseorang yang bernama Kate Bates. Nah, Kate Bates ini adalah mantan tetangga John yang merasa sakit hati karena pernah ditipu gitu ya oleh John soal jual beli tanah. Kate ini juga bisa menjawab pertanyaan, sering mempertanyakan makna Alkitab, dan bisa menjawab ketika ditanya mengenai pertanyaan-pertanyaan lokal atau tentang wilayah Adams gitu ya. Dia juga mengaku sering ikut bernyanyi saat jemaat gereja sedang melakukan nyanyian doa di rumah John. Dalam History of Tennessee, karya Goodspeed Brothers tahun 1886, dikatakan bahwa sosok Kate ini memiliki suara dan sifat layaknya seorang wanita. Dia memang nggak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu ya guys. Maksudnya dia nggak punya wujud yang solid. Tapi dikatakan dia bisa berbicara dan juga bisa berjabat tangan dengan beberapa orang tertentu. Sosok ini juga diklaim bisa melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah tuh dirancang khusus memang untuk mengganggu keluarga gitu. Contohnya seperti mengambil gula di dalam toples, terus juga menarik selimut di tempat tidur, menumpahkan susu, bahkan dia juga bisa menampar dan mencubit anak-anak nih. Lalu tertawa melihat ketidaknyamanan korbannya. Kate berkata bahwa ia datang khusus untuk menyerang Betsy, terutama soal rencana pertunangannya Betsy dengan kekasihnya, yaitu Joshua Gardner. Kate bilang bahwa Betsy ini nggak boleh menikah dan atas beberapa pertimbangan, akhirnya pertunangan itu memang dibatalkan guys. Kate juga sering meniru suara anggota keluarga yang lain, menirukan saat mereka berbicara dan juga melakukan hal aneh lain seperti ya memindahkan atau melempar barang ya. Mostly korbannya ini memang John dan Betsy. Tapi nih guys, terlepas dari apa yang dialami oleh Kate gitu ya sampai dia dendam banget sama John dan Betsy, dari banyak narasi yang gue baca ya, ternyata soal Kate yang terafiliasi dengan mantan tetangganya tadi itu, yaitu Kate Bates, itu hoax guys. Banyak dari versi cerita gitu ya. Para penggali atau ya orang-orang yang memang mencari tahu tentang cerita aslinya Bell Witch ini mengatakan bahwa itu tuh hanya akal-akalannya Kate aja sebagai cara dia untuk apa ya, meningkatkan level ketegangan antar tetangga yang memang dari sebelumnya tuh udah terjadi. Jadi memang dia ini pengen supaya konflik antar tetangga tuh tetap berlangsung antara John dan tetangga-tetangganya gitu ya. Karena diketahui bahwa Kate Bates itu hidup tenang guys sampai akhir hayatnya. Dan tidak terbukti bahwa ia terlibat langsung dengan hal-hal supernatural. Versinya Ingram, ini penulis buku tadi ya. Ia mengklaim memiliki surat dari Thomas Yancey yang berasal dari Clarksville. Ini sebuah kota juga di Tennessee. Di dalam suratnya itu, Yancey bercerita bahwa Andrew Jackson, cikal bakal presiden Amerika ke-7, itu pernah datang ke rumahnya Bell di tahun 1819 guys. Diceritakan bahwa selama perjalanan dari Hermitage ke Adams, Andrew Jackson tidak pernah berhenti mengucapkan bahwa ia tidak percaya dengan hal-hal mistis, apalagi dengan hantu gitu ya. Ada cerita turun-temurun yang bilang kalau keretanya Jackson saat itu atau wagonnya itu nggak kuat nanjak guys. Kuda-kudanya tuh kayak kelelahan gitu dan dikatakan bahkan rodanya, salah satu roda keretanya itu sampai lepas. Terus Jackson bilang, "By the eternal voice, it's the witch." Demi Putra Kudus, itu penyihirnya. Terus nggak lama, tiba-tiba ada suara raket nih muncul dari semak-semak. Dia bilang, "Alright General, let the wagon move on. I will see you again tonight." Baiklah Jenderal, lanjutlah berjalan. Kita akan ketemu lagi malam ini. Nah, di malam harinya, setibanya Jackson dan rombongannya di Adams, dikatakan dia langsung disambut oleh rohnya Kate tadi dengan segenap kekuatan penuh guys. Dia menirukan orang-orang, melafalkan doa, terus mempertanyakan makna Alkitab lagi. Terus Kate juga memukul pasukan-pasukannya Jackson yang mengaku sebagai pembunuh penyihir. Kate juga bilang nih ke Jackson bahwa nanti sebentar lagi dia akan mengungkapkan kejahatan lain. Tapi saat itu dikatakan Jackson kabur guys. Dia memilih untuk ya udah cabut dari sana. Ya banyak orang-orang skeptis yang bilang ini tuh sebenarnya cuma dramatisasi aja gitu ya. Karena memang gak ditemukan bukti, dokumen-dokumen maupun tulisannya Jackson sendiri yang mengatakan dia pernah kesana sama pasukannya. Tapi justru ini jadi salah satu bagian pentingnya guys. Singkat cerita,
Gangguan yang dialami keluarganya Bell makin intens nih. John tiba-tiba jatuh sakit. Dikatakan saat itu dia sulit bernapas, kejang-kejang, dan juga sulit bicara. Keluarga saat itu menemukan ada sebotol cairan aneh di dekat ranjang tempat tidurnya John. Dan ketika cairan itu diberikan ke kucing, gak lama hewan itu kejang-kejang lalu mati. Nah setelahnya diketahui kondisi John makin memburuk nih. Dan gak lama dari sana John Bell dinyatakan meninggal dunia di bulan Desember tahun 1820 di usia ya sekitar 70 tahunan ya. Hidupnya makmur, umur panjang, karirnya juga cemerlang sebagai petani ya, kaya raya dia saat itu. Tapi dikatakannya berbanding lurus juga dengan akhir hayatnya yang cukup tragis. Di sisi lain, Kate berbicara dengan sangat eksplisit nih. Dia bilang, I fixed him, I killed him. Maksudnya tuh aku membunuhnya, aku berhasil membunuhnya gitu ya. Dan menurut orang-orang yang datang ke pemakamannya John, mereka mendengar Kate ini seperti tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan kata-kata kasar gitu guys. Ya kayak misu-misu gitu lah ya. Dan Kate juga bilang ia berjanji akan kembali dalam 7 tahun. Yaitu sekitar di tahun 1827 atau 1828 untuk mengganggu anak keluarga John yang lain. Kate memang kembali, tapi dengan kekuatan yang lebih lemah dari sebelumnya. Dikatakan dia cuma berbincang tentang masa lalu dan masa depannya dengan John Bell Jr. Ini anak tertuanya John ya. Kate juga bilang dia akan kembali lagi dalam 107 tahun ke depan. Tapi nggak ada bukti dia muncul di tahun 1935. Kasus ini menjadi satu-satunya kematian yang secara resmi dikaitkan dengan roh jahat dalam sejarah Amerika Serikat. Terus gimana Bell Witch hari ini? Ada sebuah gua yang diberi nama Bell Witch Cave di dekat lahan Bellnya dulu nih, yang sekarang jadi destinasi wisata dan membuka tur malam. Dikatakan panjang gua ini yang bisa dijelajahi itu sekitar 150 sampai 490 kaki atau sekitar 150 meter. Tapi dari beberapa sumber yang berhasil gua rangkum, sebetulnya tuh panjang gua ini mencapai 15 mil guys. Nah ada satu kisah terkenal juga nih. Dulu anak-anaknya Bell pernah main di gua ini. Terus salah satu dari mereka tuh ada yang terjebak di lubang gitu guys. Dan tiba-tiba ada suara muncul yang gak tahu dari mana ya. Ini tanpa wujud, cuma suara aja. Dan bilang, I'll get him out. Aku akan mengeluarkan dia. Terus gak lama ada kayak tangan gaib yang narik anak ini keluar dari lubang dan kayak ngasih semacam instruksi untuk penjelajahan gua gitu. Katanya sih sampai sekarang ya pengunjung tur banyak yang masih mendengar suara tangisan bayi, terus juga nyium bau busuk, dan banyak ngelihat ops ya. Terus pengunjung juga yang bawa kamera nih mengaku banyak yang hasil fotonya tuh korup atau muncul wujud-wujud yang gak jelas gitu, samar di fotonya. Kita sampai di akhir kelas. Ini ku bingung sih gimana ngeresponnya ya. Maksudnya kan ada sosok entitas gitu ya yang nggak tahu wujudnya kayak gimana tapi bisa nyentuh lo, bisa salaman. Maksudnya gini, ini kan jadi kayak melawan hukum fisika modern gitu ya guys kali ya. Artinya benda padat itu kan pasti seharusnya bertemu dengan benda padat juga gitu. Dan kalau merujuk dari situ artinya si sosok Kate ini harusnya punya wujud yang solid gitu kan. Ya entah gimana implementasinya gitu ya. Harusnya tuh dia juga punya wujud yang bisa kita lihat dengan mata biasa gitu, orang-orang awam dengan mata telanjang tadi gitu ya. Dan menurut gue tuh kayak ini jadi semacam bualan ya, atau omong kosong aja, mungkin hoax gitu lah. Tapi kalau dibilang hoax juga banyak bukti-bukti yang akhirnya dipercaya sama sebagian masyarakat di sana, khususnya di Tennessee gitu ya, mengenai cerita ini. Bahkan sampai sekarang juga dijadiin tempat wisata, destinasi wisata yang salah satunya masih jadi yang terfavorit gitu ya di sana. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah ya, kita discuss bareng-bareng. Karena jujur worth debating banget nih materi kali ini. Anyway, like video ini kalau kalian suka, dukung terus channel Kelas Pertama dengan cara klik tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Follow gue juga di Instagram dan TikTok @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Adios.